Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Zurianda. Saya dari kelas Manajemen Reguler 2 KID, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan COVID atau virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang pernapasan manusia. Virus ini dikenal dengan nama COVID-19. Virus ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi hingga kematian. Walaupun virus ini banyak menyerang lansia, virus ini menyebarnya sangat cepat dan menyebar kepada siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus corona adalah jenis virus baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Dilansir dari detik.com, kemunculan virus corona pertama kali di negara Cina, yaitu tepatnya di Wuhan pada awal Desember tahun 2019. Kala itu sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tak dikenali. Diketahui sejumlah pasien pertama memiliki akses ke pasar ikan Wuhanan yang juga menjual binatang liar. Dikutip dari CNN, coronavirus sebenarnya sudah ada sejak lama, namun virus tersebut biasa ditemukan pada hewan seperti kucing, anjing, babi, sapi, kalkun, ayam, tikus, kelinci, dan kelelawar. Namun, virus corona pada hewan hanya dapat menyebar antara hewan dengan hewan satu dan yang lainnya. Bahkan sebagian hanya bertahan pada inangnya asli dan tidak menyebar. Kemudian penelitian yang diterbitkan pada bulan Februari menyebutkan bahwa tampaknya virus corona berasal dari kelelawar. Virus tersebut berhasil bermutasi dari tubuh sang inang. Penelitian tersebut menemukan coronavirus pada kelelawar memiliki 96% genetik yang mirip dengan virus corona yang saat ini menginfeksi orang di seluruh dunia. Namun, virus corona bukan infeksi kelelawar, melainkan dari spesies lain yang terinfeksi dari kelelawar dan akhirnya menyerang tubuh manusia. Penelitian baru-baru ini juga menyebutkan 13 dari 14% yang terinfeksi tidak memiliki hubungan dengan pasar yang menjual kelelawar atau hewan liar, sehingga para peneliti belum mengetahui betul virus corona ini berasal dari mana. Hal tersebut membuat beberapa negara melakukan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus tersebut. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Gejala awal virus corona atau COVID-19 itu menyerupai gejala flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah bertambah berat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, yang kedua batuk kering, yang ketiga sesak nafas. Adapun beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi corona meskipun lebih jarang, yaitu 1 diare, 2 sakit kepala, 3 konjungtivitis, 4 hilangnya kemampuan mengecap rasa dan mencium bau, yang kelima ruam pada kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini munculnya dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Pasien corona di Indonesia masih terus bertambah setiap harinya. Kasus pertama di Indonesia terjadi pada awal Maret kemarin. Perkembangan virus corona setelah itu diupdate setiap harinya. Update pada Selasa 19 Mei 2020 disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona di Indonesia, yaitu Bapak Ahmad Yuryanto. Bapak tersebut mengumumkan
hal dalam kesepakatan jumpa pers di Media Center Gugus Tugas COVID-19 Jakarta. Dalam konferensi pers tersebut, Pak Yuri mengungkapkan penambahan jumlah pasien positif, pasien sembuh, pasien meninggal dunia akibat virus corona. Sampai hari ini jumlah korban yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan pernyataan Pak Yuri kembali bertambah sebanyak 486 orang sehingga menjadi 18.496 orang. Selanjutnya, jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 juga bertambah 43 orang sehingga menjadi 4.467 orang. Adapun kasus kematian akibat COVID-19 bertambah 34 orang sehingga total menjadi 1.221 pasien meninggal dunia. Sedangkan orang dalam pemantauan atau ODP masih dipantau saat ini mencapai 45.300 orang. Sementara itu pasien dalam pengawasan atau PDP yang masih dirawat adalah sebanyak 11.891 orang. Penyebaran virus corona atau COVID-19 sendiri telah mencapai 390 kota atau kabupaten dari 34 provinsi, bertambah satu kota atau satu kabupaten. Sementara itu, peringkat jumlah kasus terkonfirmasi positif corona Indonesia turun posisi ke-11 di Asia. Hal yang harus kita lakukan untuk membantu memberhentikan virus corona, yang pertama, cuci tangan lebih sering. Kedua, menggunakan siku saat kita batuk ataupun bersin. Yang ketiga, jangan sekali menyentuh wajah. Keempat, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang kelima, tetap di rumah saja. Pesan dari BNPB yaitu lindungi diri dan orang di sekitar Anda dengan mengetahui fakta-fakta terkait virus ini dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai. Ikuti saran yang diberikan oleh Badan Kesehatan Publik lokal Anda untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Bersihkan tangan Anda dengan secara rutin menggunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Selalu jaga jarak yang aman dengan orang yang batuk dengan lengan atau dengan siku. Tetap di rumah jika Anda merasa tidak enak badan. Jika Anda demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis, hubungi terlebih dahulu. Ikuti saran otoritas kesehatan, menghindari kunjungan yang tidak diperlukan ke fasilitas medis, meningkatkan sistem kesehatan beroperasi yang lebih efektif. Tindakan ini akan mencegah dan melindungi Anda dengan orang lain. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan baik itu kata atau dari bahan materi yang tadi saya paparkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.